Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai pengertian iblis dan asal-usulnya menurut tafsir Al-Quran. Teman-teman sekalian, arti kata iblis ada yang berpendapat bahwa kata iblis itu bukan terambil dari bahasa Arab. Konon asalnya dari bahasa Yunani, yakni diabolos. Kata ini terdiri dari kata dia yang berarti di tengah atau sewaktu dan bolos yang berarti melontar atau mencampakkan. Penggabungan kata ini melahirkan beberapa makna antara lain menentang, menghalangi, dan yang berada antara dua pihak untuk memecah belah dan menciptakan kesalahpahaman antara keduanya. Banyak pakar berpendapat bahwa kata iblis terambil dari kata bahasa Arab yaitu ablasa yang berarti putus asa atau dari kata balasa yang berarti tiada kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Pertanyaan selanjutnya, apakah iblis berasal dari golongan malaikat? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam perintah itu. Karena meskipun iblis bukan dari golongan malaikat, namun iblis menyerupai dan meniru tingkah laku mereka. Oleh karena itu, iblis termasuk dalam perintah yang ditujukan kepada para malaikat dan dia tercela atas pelanggaran yang dia lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sebelum iblis melakukan perbuatan maksiat, dia termasuk dalam golongan malaikat. Namanya adalah Ajazil. Dia termasuk penduduk bumi dan dia termasuk jenis malaikat yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dan paling banyak memiliki ilmu. Hal itulah yang mendorongnya untuk menyombongkan diri dan ia berasal dari negeri yang disebut jin. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan asal-usul iblis dalam beberapa firman-Nya. Yang pertama, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Firman yang kedua lah, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Firman yang ketiga, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Pembahasan selanjutnya ialah kesalahan menerjemahkan lapad illa dengan arti kecuali. Di dalam Al-Quran terjemahan termasuk terjemahan versi Depag, kata illa iblisa diartikan kecuali iblis. Hal inilah yang membuat orang-orang beranggapan bahwa iblis itu dari golongan malaikat yang membangkang. Bahwa illa artinya kecuali itu memang benar, tapi tidak selalu tepat. Dalam kaidah tata bahasa Arab, kata illa mempunyai dua kategori. Yang pertama, istisna muttasil. Maksudnya bahwa yang dikecualikan adalah termasuk anggota kelompok yang disebut sebelumnya. Contoh illa diterjemahkan dengan kecuali.
Semua mahasiswa hadir kecuali Anton. Maka si Anton ini yang dikecualikan termasuk dari golongan mahasiswa. Yang kedua, istisna mungkote, bahwa yang dikecualikan itu bukan termasuk anggota kelompok yang disebut sebelumnya. Contoh ilah diterjemahkan dengan tetapi. Misalkan, semua mahasiswa hadir tetapi dosen tidak. Maka di sini dosen bukan termasuk kelompok mahasiswa. Itu yang dinamakan dengan istisna munqati'. Ustadz Muhammad Thalib dalam terjemahan tafsiriyahnya mengartikan ayat ini selengkapnya sebagai berikut. Wahai Muhammad, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan jin, sujudlah kalian kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, tetapi iblis dari golongan jin tidak mau bersujud. Iblis benci kepada Adam dan bersikap congkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis termasuk golongan kafir. Berdasarkan penjelasan kaidah ini, maka surah Al-Baqarah ayat 34 diartikan, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, tetapi iblis tidak. Dan berdasarkan itu pula maka disimpulkan bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.